Oke, coba deh bayangin, ada sebuah negara yang berani menolak tawaran besar dari negara adidaya, semua demi harga diri. Nah, inilah inti dari kisah luar biasa tentang Mauritania yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah pelajaran tentang martabat di panggung dunia. Pelajaran gratis kepada dunia tentang harga diri dan martabat. Wow, sumber kita ini langsung to the point banget ya. Kalimat pembukanya aja udah negesin kalau ini bukan cuma soal politik biasa, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, kehormatan sebuah bangsa. Jadi, pelajaran apa sih yang dimaksud dan kenapa sampai disebut legendaris? Yuk kita telusuri bareng-bareng peristiwa yang katanya mengubah negara di Afrika Barat ini jadi simbol perlawanan modern. Nah, semua ini berawal dari satu tawaran. Tawaran dari Amerika. Kelihatannya sih mungkin sederhana, tapi justru inilah titik yang bakal menguji prinsip sebuah negara sampai ke batas kemampuannya. Oke, kita mundur sedikit ke tahun 2017. Saat itu, Amerika Serikat datang ke Mauritania dengan sebuah tawaran yang sangat-sangat strategis. Sebuah proposal yang memaksa negara itu buat milih antara aliansi atau kedaulatan penuh. Tawarannya bukan main-main loh. Amerika Serikat minta izin buat mendirikan pangkalan militer permanen di tanah Mauritania. Jadi ini bukan lagi sekedar kerjasama biasa, tapi soal mengizinkan kehadiran militer asing secara tetap di negeri sendiri. Terus, gimana respons Mauritania? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Penolakan mereka memicu serangkaian kejadian yang bisa dibilang cepat dan dramatis. Kami menolak sepenuhnya. Dengerin deh kata-katanya. Menurut sumber kita, jawaban Presiden Mauritania itu tegas banget. Nggak ada ruang buat negosiasi, nggak ada kompromi. Cuma penolakan mutlak, yang menunjukkan sikap yang nggak bisa digoyahkan. Dan dampaknya, wah, langsung terasa. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Drastis banget. Sebelum menolak, mereka mitra dagang, nerima ekspor makanan. Setelah menolak, semuanya berhenti total. Semua hubungan dan pasokan pangan diputus. Kebayangkan tekanan ekonominya sebesar apa? Terus, diisolasi gitu, apa Mauritania menyerah? Oh, ternyata nggak sama sekali. Justru sebaliknya, mereka malah memulai sebuah proyek nasional yang super ambisius, membangun kemandirian dari nol. Coba kita posisikan diri di sana deh. Pasokan makanan dari luar negeri tiba-tiba stop. Krisis udah di depan mata. Kira-kira apa langkah selanjutnya? Nah, Mauritania waktu itu ada di persimpangan jalan yang sangat genting ini. Dan ini dia jawaban mereka. Bukan cari sekutu baru, tapi justru membangun kekuatan dari dalam. Sebuah strategi 3 langkah yang jujur aja kedengarannya nekat. Mereka putuskan mandiri total, ambil alih lahan pertanian, kembangkan besar-besaran, dengan satu tujuan akhir, swasembada pangan. Ngomong-ngomong, swasembada pangan itu apa sih artinya? Ini bukan cuma soal nanam lebih banyak ya, ini adalah tujuan raksasa. Artinya, sebuah negara mampu ngasih makan seluruh warganya dari hasil buminya sendiri, tanpa bergantung impor sama sekali. Benar-benar sebuah perubahan total. Dan hasilnya menurut cerita ini, sebuah transformasi total. Dari negara yang tadinya bergantung sama impor, jadi bangsa yang sekarang menanam sendiri apa yang mereka makan. Sebuah kemandirian yang dicapai lewat jalan yang pastinya nggak mudah. Tapi ternyata kisah ini nggak berhenti di situ aja. Menurut sumbernya, keberhasilan Mauritania ini sengaja dijadikan sebuah pesan, sebuah pelajaran tentang kedaulatan yang ditujukan untuk seluruh dunia. Kami bukanlah negara kaya, tapi kami memiliki prinsip. Wah, kutipan ini dalam banget ya. Ini seperti penegasan kalau martabat itu nggak bisa dibeli, dan prinsip itu jauh lebih berharga daripada keuntungan strategi sesaat. Pesan kedua mereka bahkan lebih belak-belakan. Jangan biarkan siapapun mencampuri urusan Anda. Ini adalah seruan untuk kedaulatan mutlak. Ajakan bagi bangsa-bangsa lain untuk mempertahankan otonomi mereka dengan cara apapun. Jadi, pada akhirnya, narasi ini memandang peristiwa ini bukan sekedar berita politik biasa. Ini dibingkai sebagai sebuah legenda modern. Sebuah kisah nyata dengan pelajaran universal tentang betapa mahalnya harga sebuah kemandirian. Kisah Mauritania ini benar-benar meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar ya. Aliansi strategis atau kemandirian mutlak? Keduanya punya harga yang harus dibayar. Pertanyaannya adalah, berapa biaya yang rela kita bayar untuk pilihan kita? Coba deh direnungkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.